Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para tamu-tamunipun Allah ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sedaya keluarga besar Masjid Utsman bin Affan Bangkalan Sidoarjo Wonogiri ingkang insyaallah selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah sonten punika kita kerawuhan piantun-piantun agung saking beberapa kota. Wonten sing saking Tuban, wonten sing saking Solo, wonten sing saking Ponorogo. Monggo kesempatan emas wonten panggenan ingkang sae niki, wonten ing wulan ingkang sae niki sareng-sareng kita gunakake kanthi sae. Insyaallah. Ramadan setengah pun kelewat. Tinggal setengah malih. Mula nek sing setengah niki sing pun kelewat niki kita kirang anggenipun ngamal sagete namung kita sesali. Sagete namung kita sesali kanthi istighfar sing kathah. Ramadan ingkang dereng selesai niki, ayo sareng-sareng kita beramal ingkang sae wonten ing wulan Ramadan niki. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ridho dumateng sedaya lelampahanipun kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mula alhamdulillah wonten ing sonten niki kita kerawuhan piantun-piantun agung. Nek kula ngisi kadose nggih ngapunten, kirang tepat nggih kirang sae. Mumpung wonten supados beliau-beliau ingkang ngisi mekaten nggih. Nek kula kan nggene cerak saking mriki namung 5 menit mungkin punjule sekedhik. Tapi nek beliau-beliau nggih kinten-kinten ya 1 jam ke atas. Mula diurutke mawon, pertama sing ngisi nggih 10 menit napa 15 menit napa sak kersane mekaten. Alhamdulillah kita teng mriki nggih kerawuhan munsid ingkang istimewa. Suwantene sae. Beliau asmane sami kalih kula. Nggih punika Habib Zaki bin Hamid bin Akil saking Tuban. Mangke kasuwun beliau mengumandangkan qasidah-qasidah mekaten wonten panggenan ingkang mulya niki. Ingkang sepindah sing ngisi nggih punika adik kula. Adik kandung kula. Nggih punika Habib Muhammad Nadif bin Abdullah bin Ahmad As-Segaf. Dilanjut mengke Habib Muhammad bin Husin bin Muhammad Al-Habsyi saking Solo, terah saking Prangke Maulid Simtiduror. Kaping 3 mengke Habib Zaki bin Hamid bin Akil. Ngapunten, monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing jaler-jaler ketokane kok kewetok lek poso niki lemes nggih, Pak. Nggih. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-musyaffa' indallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah
ingkang kawula mulyakaken sedara para habaib, sedara jajaran pengurus Masjid Utsman bin Affan, takmir lan para-para ingkang boten saged kawula sebatken namine setunggal-setunggal, nanging boten ngurangi tresna lan kehormatan kawula dumateng panjenengan sedaya. Alhamdulillah kawula panjenengan iki teng mriki dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ingkang berupa umur dawa, nafas, nggih. Sehingga kawula panjenengan iki tasik menangi wulan Ramadan. Nggih, Pak, Bu. Kanjeng Nabi Muhammad niku nek dereng wulan Rejab, Sya'ban, Ramadan niku mboten nate nyuwun dawa umur niku mboten nate. Jenengan padosi teng kitab kuning, ijo, abang, jambon niku mboten nonton kitab. Mboten nonton dongane Kanjeng Nabi Muhammad niku nyuwun dawa umur. Mboten nonton. Nyuwune Kanjeng Nabi Muhammad niku babakan umur niku supados diberkahi umure. Ananging nek sampun mlebet wulan Rajab niku dongane Kanjeng Nabi Muhammad supaya didawake umure sampai teng wulan Ramadan. Kan dongane pripun nika? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nek masuk wulan Rajab niku, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami ing dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, panjangkanlah umurku sampai bulan Ramadan. Niku Kanjeng Nabi Muhammad. Keranten napa? Iman lek sampai boten menangi bulan Ramadan. Pahalane, fadilah, manfaate niku luar biasa sekali ing dalam bulan Ramadan iki. Niki seorang Kanjeng Nabi Muhammad lho, ingkang sampun dijamin surgane, ingkang sampun dijamin pahalane, maksum, boten gadai dosa kesalahan. Niku nyuwun dumateng Gusti Allah supados disampaike teng wulan Ramadan. Karena beliau mengetahui Ramadan iki istimewa, wulan medune Al-Qur'anul Karim niku wulan Ramadan. Dikatakan sayyidus syuhur, rajane para wulan. Wonten Rajab, Muharram, Suro, napa malih Rabiul Awal. Rajane niku wulan apa? Ramadan. Sakniki niki jenengan dikasih Allah kenikmatan umur, kenikmatan nafas, kenikmatan kesehatan, sehingga bisa melakukan hal-hal ibadah, puasa, sholat, zakat, lain-lain. Alhamdulillah. Niki seorang Kanjeng Nabi Muhammad nyuwun supaya dipanjangkan umurnya. Lah panjenengan jarang-jarang lek nyuwun, nggih. Ananging Gusti Allah ngizini, ananging Gusti Allah ngekei hidayah, taufik, inayahipun dumateng kawula panjenengan sehingga sampai teng wulan Ramadan. Lah nek panjenengan kawula niki mboten memaksimalkan apa itu ibadah di bulan Ramadan niku eman. Wong Kanjeng Nabi Muhammad sing sampun dijamin surgane mawon nyuwun kalih Gusti Allah supaya saged napa teng wulan Ramadan. Jenengan nyuwun nggih jarang-jarang diwehi kalih Gusti Allah mboten memaksimalkan wulan Ramadan niku naudzubillah min dalik. Mugi-mugi kawula panjenengan niki termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hamba yang nantinya kelak diberi inayah, diberi taufik, diberi hidayah sehingga memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, dikatakan ing dalam hadis niku turune wong poso niku ngibadah.
niki bulan Ramadan khusus teng umate Kanjeng Nabi Muhammad niki. Khusus teng umate Kanjeng Nabi Muhammad. Sarene tiyang ingkang poso bulan Ramadan niku dihitung ibadah. Naumus shaim ibadah. Menenge wong poso niku dihitung zikir. Jenengan diam ngoten, tapi poso nggih. Niki sing poso, nek sing mboten poso ya ora. Niki khusus sing poso mawon. Jenengan diem mawon niku dihitung zikir. Tasbih, tahmid, zikir. Pahalane niku khusus teng bulan Ramadan. Wonten malih sing istimewa mangke teng akhir bulan Ramadan umat Kanjeng Nabi Muhammad dikasih kenikmatan berupa napa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, dikatakan Lailatul Qadar niku lebih istimewa, lebih mulia tinimbang 1000 wulan. Loh, Quran lho niki, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Langkung sae tinimbang 1000 wulan. Lailatul Qadar. Fadilah, manfaate luar biasa. Mugi-mugi ingkang teng mriki sedaya katut angsal syahrul Ramadan plus Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Teng wulan Ramadan iki nggih wulan Quran. Nek saged niki kan nuzulul Quran ya. Hari-hari ini kan napa? Nuzulul Quran nggih. Nuzulul Quran bulan Ramadan. Dikata-katai maos Quran. Lah nek boten saged maos Quran pripun? Jenengan ningali Quran niku mawon nyepeng kali wudu niku pun angsal ibadah. Pun angsal pahala. Nek sing dereng saged ngaos Quran. Ampun Quran niki cuman ditaruh di rumah, masjid, tinggi pajangan mawon. Lho niku tondo nek jenengan selamat donya akhirat niku remen kali Quran. Nek boten nggih pripun mangke teng akhirate. Dikatakan di dalam ayat Quran niki nggih, niki sanes kula ingkang matur. Ananging Allah Subhanahu wa taala yufaku anhu man ufik. Wonten ayat Quran niku mengatakan yufaku anhu man ufik. Dijauhkan dari Quran orang-orang yang dijauhkan dari Allah. Jadi lek Allah gak seneng kalih hambane niku gak senengke kalih Quran. Ya ora seneng maca, ya ora seneng ngrungokke. Naudzubillah min. Lah nek mboten seneng, nek mboten diremeni kalih Gusti Allah, mangke pripun? Ajeng mlebet suwargine Gusti Allah. Ya nek diizini nek mboten. Lah, monggo tasik wonten beberapa hari malih wulan Al-Qur'an niki jenengan maksimalkan untuk maos Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an, bahkan kalau bisa mengamalkan apa itu isi Al-Qur'an. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini maslahat. Ya, diketok tularke ing dulur-duluripun, putra-putrinipun, sedherekipun, kerabatipun. Mugi-mugi dihitung sedaya pahala manfaat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa qu'udana. Ya Allah, wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nek wonten kelepatane kawula nyuwun agenge pangapunten nggih Pak Bu. Kawula nyuwun agunge pangapunten ridhonipun. Nah, keranten kawula dikei batas waktu cuman sekedhik, mergi gantian mangke nggih kula sekedhik mawon.
men boten bosani. Pun wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Habib Zaki. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah mengumpulkan kita di tempat ini di waktu ini untuk menegakkan syariatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di pertempat ini juga insya Allah kita selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tak lupa yang kita hormati bersama para asatid, para habaib, para ulama, para sesepuh, para jamaah, wabil khusus Habib Zaki, Habib Nadif, Habib Zaki bin Akil, Ustadz Anas, Ustadz Aufa, dan juga Pak Riyad dan segenap takmir dan semua yang mensukseskan acara ini. Semoga Allah SWT yang membalas kita semua. Amin Allahumma amin. Dalam riwayat disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan. Orang berpuasa memiliki dua kesenangan. Apa aja itu? Yang pertama, ketika dia iftar atau berbuka puasa. Bukti nyatanya adzan maghrib itu lebih ditunggu daripada adzan yang lainnya. Pada nunggu adzan maghrib kan sekarang. Nah, itu bukti nyata bahwa kita senang dengan kita akannya berbuka. Dan juga disebutkan ketika dia melihat Tuhannya. Ini khususiat puasa ini itu memiliki kekhususiatan tidak ada di ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya punya khususiat tersendiri-sendiri juga, tapi khusus untuk puasa itu khususiat untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin orang-orang itu bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum tentu dia untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat plus, nikmat tambahan. Itu bisa didapat salah satu caranya ya dengan berpuasa ini dalam keadaan puasa hakikat. Tadi sudah disebutkan puasanya orang tidur ketika berpuasa itu adalah ibadah. Diamnya adalah berzikir. Tapi apakah kita mau masuk di derajat itu? Apakah kita ingin mengambil itu? Tentunya tidak. Tunjukkan kita mengharap untuk mendapatkan ridho, kita mengharap untuk mendapatkan rahmat, kita mengharap untuk banyak berpahala, kita mengharap untuk mendapatkan keberkahan. Tunjukkan, jangan kita gunakan manfaat yang sedikit, manfaat yang besar ini dengan kelakuan yang remeh-remeh. Tapi tunjukkan, kita ini orang-orang yang memiliki keinginan untuk terus-menerus menambah amal ibadah kita. Dengan cara apa? Yaitu kita lakukan yang terbaik dalam puasa kita. Mulai daripada kita membaca Al-Quran, dan mulai daripada kita memanjat-manjatkan doa yang diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kita senang dengan melakukan ibadah, itu termasuk bukti bahwa kita benar-benar menginginkan ridhonya Allah SWT. Tapi kalau orang puasa ditinggal tidur, puasa ditinggal tidak melakukan amal ibadah, ya itu tidak ada faedahnya. Karena tujuan awal berpuasa adalah al-imsak. Al-puasa luhotan al-imsak, menahan diri. Jadi membuat diri kita tertahan, hawa nafsu kita tertahan. Tapi kalau kita buat tidur, kita buat tidak melakukan apapun, kita tidak merasakan daripada tujuan puasa itu. Kita tidak mengetahui gimana apa yang ditujukan atas ini ibadah. Tapi tunjukkan, ini loh, saya berpuasa ini untuk menahan hawa nafsu kita. Saya berpuasa untuk mentarbiyah, untuk menotoati, untuk memperbaiki kualitas ibadah. Itu caranya. Jadi tergantung diri kita. Kita mau di tingkatan mana? Mau di tingkatan orang biasa, atau mau ditingkatkan orang-orang yang selanjutnya, atau mau tingkatan yang paling
paling tinggi tergantung diri kita. Karena amal puasa ini tidak sebagaimana amal yang lainnya. Di dalam hadis kutsinya diceritakan kalau amal ibn Adam fahuwalah. Semua amal anak cucu Nabi Allah Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa yang balas Allah SWT. Ini buktinya apa? Bahwa puasa itu tergantung pada qadarnya itu orang. Kalau qadarnya orang ini dalam keadaan lalai, ya puasa cuma dapat haus dan lapar. Tapi kalau dia puasa dengan benar melatih hawa nafsunya, menjaga hawa nafsunya, beribadah kepada Allah, membaca Quran, dan benar-benar menjalani dalam keadaan optimal, tentu al-ajru al-qadr ta'ab akan mendapatkan imbalan atas kesusahannya dia. Jadi tunjukkan, kita ini di derajat mana di puasa kita, yang bisa menilai diri kita sendiri. Kadang kita lihat orang yang di depan sini atau yang di sana atau yang di sana itu kelihatan tidak makan tidak minum, tapi kita tidak tahu apakah mereka dalam keadaan capek atau dalam keadaan senang. Apakah mereka tadi ngaji atau tidak, kita tidak tahu. Apakah mereka sholat atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang bisa menilai ya diri kita sendiri. Saya ini di tempat mana? Saya pantas tidak dikatakan bahwa orang yang benar-benar bergembira ketika nanti buka puasa dan bergembira ketika melihat Allah atau enggak? Yang bisa lihat ya kita sendiri. Kira-kira pas nanti bukanya ada yang bergembira pada ya yang lihat di diri kita. Dan jangan lupa itu waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang dikabulkan doa oleh Allah SWT. Banyak berdoa di sini. Baik itu berdoa secara dunia ataupun akhirat, tidak ada masalah. Karena ini waktu-waktu yang momentum paling bagus kita untuk memperbanyak doa meminta kepada Allah SWT. Terutama dianjurkan untuk meminta surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini doa yang dianjurkan, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terkecoh. Kadang kita minta segala macam, tapi lupa tujuan hidup kita. Tujuan kita apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Itu tujuan hidup kita. Tunjukkan bahwa kita sebagai umat ini benar-benar bangga dengan fadilah-fadilah yang luar biasa dikeluarkan di bulan ini. Jangan sampai kita terkecoh. Tunjukkan kesemaksimalan kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, insya Allah bisa memberikan manfaat, memberikan bekas di hati, baik kepada diri saya sendiri atau ke kalangan jamaah semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api neraka, diampuni dosa-dosanya, dan diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidah dulu Bu ya. Saya kok teloke kok wis lemes-lemes ya. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah
سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus sahibut ta'mir Masjid Utsman bin Affan, juga para jajaran stafnya, wabil khusus Al-Habib Zaki bin Abdullah Asgaf, wal-Habib Nadif bin Abdullah Asgaf, wal-Habib Muhammad Al-Habsyi, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian bulan Ramadan adalah pengajian yang paling ditunggu-tunggu oleh sahibul acara, khususnya di siang hari. Pertanyaannya, kenapa, Bu? Mau tahu kenapa, Bu? Ya, Bu. Pengajian Ramadan iki pengajian paling enak. Siji gak ngetokno bondo akeh-akeh. Deloken kosong. Lek pengajian Maulid biasanya ono Sprite, Fanta, susu. Lek Ramadan kosongan. Alhamdulillah napa mboten niki? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajian bulan Ramadan adalah pengajian yang mana di situ penuh dengan sabar. Nek gak sabar, tak jamin sampean boten pasti bakalan tidak akan datang di dalam masjid ini. Kenapa? Enak-enake wae turu. Awan sore-sore ini kan enake turu. Turu enak mek ngenteni buka. Karena di bulan Ramadan, berkatnya bulan Ramadan bisa sabar, itu Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkalipatkan pahala yang mau hadir di bulan Ramadan. Dan juga di sini kita juga alhamdulillah sekarang yang mana dikatakan tadi sampai Al-Habib Nadif mengatakan malam nuzulul Quran, ya juga termasuk juga yaitu perangnya Badar, perang Badar. Saya sedikit cerita bagaimana perang Badar itu. Perang Badar yang mana para sahabat di situ dalam keadaan berpuasa. Bu, wis gak diopeni aku rek mentang-mentang ono jajane iki. Wis. Halo. Dirungokno sik, Bu nggih. Adane sik suwe kok. Jarene mau 30 jam maneh. Sabar sik. Apa tak adani saiki wae ben enak. Perang Badar niku yaitu perang yang sangat luar biasa. Satu, di situ perang Badar diadakan di siang hari. Di situ semuanya para sahabat melakukan puasa. Yang mana di Arab Saudi itu panasnya bukan main-main, Pak. Panasnya bukan main-main. Sampean kalau nggak percaya, sampean taruh sandal di sana di Saudi. Taruh aja di tengah padang pasir. 1 jam kemudian lihat meloyon sandalnya sampean. Iku panase kayak ngono. Ini mereka di siang hari perang dan juga ikut dalam peperangan, puasa plus perang. Ini yaitu kelebihannya para sahabat. Makanya dikatakan oleh ulama, kalau ada seorang yang mengatakan atau menghina para sahabat yang hadir di dalam ikut peperangan itu, na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan matinya dalam keadaan kafir. Karena kenapa? Melihat kita aja loh kadang-kadang ini cari nafkah dari siang sampai malam.
Itu wis ngerusul wis. Adane kok suwi tenan to yo. Mbok dicepetno adane iku. Sak 5 menit gak apa-apa wis. Itu kita mencari nafkah. Ini perang siang hari, panasnya luar biasa. Mereka para sahabat Nabi, kemudian setelah peperangan selesai, Nabi Muhammad SAW mengatakan, hei para sahabatku, peperangan ini adalah peperangan yang kecil. Kaget para sahabat, ya Rasulullah, ini peperangan kecil. Peperangan kecil bagaimana ya Rasulullah? Kita perang dalam waktu puasa di siang hari. Kata Rasulullah SAW, ada yang lebih besar dari perang ini. Apa? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu itu lebih besar daripada ikut peperangan ini, kata Rasulullah SAW. Buktinya ini, es teh itu kalau siang hari selain bulan Ramadan kelihatan biasa apa enggak? Hah? Ya Bu? Pak, biasa apa enggak? Es teh. Regane paling mak 3.000. Tapi ketika masuk bulan Ramadan menjadi sangat luar biasa. Kena es teh tok, kena godaan es teh tok iki lho. Wis kelepek-kelepek pisan. Hah? Kelepek wis gak kuat kena es teh. Dan yo kena avokat, jus melon. Jus apa maneh? Wis nambah gak karuan barake. Engko iki bukane apa iki? Kebuli apa iki? Gak ngerti wis. Hah? Itu katanya Rasulullah, hawa nafsu lebih besar daripada ikut peperangan. Karena kenapa? Melawan hawa nafsu itu luar biasa. Makanya setan itu ketika bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kok masih maksiat? Ya karena itu hawa nafsunya masih mengikuti setan. Makanya setan itu ketika ada hambanya yang lebih besar atau lebih maksiatnya lebih daripada setan, setan ketawa. Kenapa? Ngapain saya menggoda dia? Karena dia sudah diliputi oleh hawa nafsunya sendiri. Makanya itu ketika kita dalam keadaan gelisah, kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan atau mengatakan surat Al-Ikhlas. Surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kalau kita dalam keadaan gelisah, ketika kita ingin sholat, sebelum sholat kita mengucap atau mengatakan membaca surat An-Nas. Kita gelisah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sumpah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita banyak meminta kepada manusia, kita banyak meminta kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, itu akan bosan. Saya kasih gambaran. Kita ini seorang istri mempunyai suami. Istri meminta kepada suaminya, Pak, hari ini mana? Dikasih nih sama suaminya. Nih 100.000, ambil. Dapat 1 jam lagi, minta ini istri, Pak, harian untuk hari ini mana? Kan udah dikasih tadi, minta lagi dong 100.000. Dikasih lagi 100.000. 1 jam lagi minta, Pak, harian minta lagi. Loh kan tadi saya kasih 2 kali, ya minta lagi dong. Kira-kira gimana ini seorang istri kayak gini? Hah? Pasti kita sudah, gimana kamu ini? Kok setiap hari, setiap jam minta uang? Itu adalah seorang istri kepada suaminya. Bagaimana kalau orang lain meminta kepada orang lain? Begitu juga kalau kita pasrahkan diri kita untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan, makanya Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Kata Rasulullah SAW, sedekah fi Ramadan. Yaitu kita bersedekah di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan selain bulan Ramadan wis gak ngatono duit, apa mana di bulan Ramadan nambah ngempet wis.
Ono duwe rek lebokno wae, engko wae dibagine. Riyo wae dibagi, pas mlebu riyo, pas wae riyo njaluk duwe gak dikei. Engko wae ngenteni Ramadan karo wis gitu terus. Tapi kalau hati kita selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayo kita monggo-monggo sholawatan. Ini juga memperingati Badar. Namanya sholawat Badar. Ayo monggo sarang-sarang sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sedaya. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salam Allah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, salawat tadi adalah salawat Badar yang insya Allah semoga kita nanti diikut sertakan di dalam akhirat menjadi golongan ahlul Badar. Amin ya rabbal alamin. Iki modele kok wis disiapno iki. Wis ono ese ono tayangate. Wis muga-muga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.